Halo, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja di sana. Tetap jaga kesehatan kalian dan terus ikuti anjuran ya, terutama yang berkaitan dengan wabah corona saat ini. Ya, semoga saja wabah ini segera berlalu ya. Amin. Ya, general reading, pilih kartu. Temanya adalah saya ingin mencoba melihat kira-kira seperti apa energi untuk perkembangan kehidupan asmara kalian untuk selanjutnya. Di sini kehidupan asmara bisa untuk single, bisa juga ke kalian yang memang sudah berpasangan ya. Usahakan satu file untuk satu orang, relax, santai, nggak usah terburu-buru. File pertama biasanya dimulai dari sisi sebelah kiri, file kedua yang di tengah ya atau di tandai batu agak belang-belang hitam, dan file ketiga sisi paling kanan atau yang ditandai batu warna putih. Oke, sekali lagi gak usah terburu-buru, dibawa santai, relax, dan fokuskan kepada orang yang kalian tuju. Saya mulai dari file pertama ya. Buat kamu yang pilih file pertama ya, kartunya sudah saya tebar. Pertama saya akan coba bacakan untuk kalian yang single, asmara single. Asmara single di sini yang terlihat ada kemungkinan beberapa di antara kalian ya mungkin baru putus, sehingga karena di sini terlihat ya energi kalian benar-benar sedang menarik diri dari atau menutup diri dari orang baru untuk masuk dalam kehidupan kalian. Mungkin sebagian dari kalian di sini terlihat masih sedang healing atau mengobati luka batin kalian akibat berakhirnya atau putusnya hubungan asmara yang kemarin. Kalian lebih memilih untuk mengobati diri, menenangkan diri di sini. Dan sebagian di antara kalian untuk yang single juga terlihat di sini sepertinya memang sudah bisa move on dan sudah siap mungkin ya untuk membuka hati lagi. Dan kegagalan kemarin buat kalian itu betul-betul dijadikan sebagai suatu pelajaran ya buat kalian akan lebih hati-hati, kemudian juga menjadi lebih memahami kriteria pasangan seperti apa yang cocok ya kira-kira dengan diri kalian, seperti itu. Jadi secara kesimpulan asmara single untuk yang selanjutnya ya di sini, satu, sebagian di antara kalian memang mungkin baru putus sehingga terlihat di sini energinya sedang menenangkan diri atau healing seperti itu. Sebagian dari yang lain memang sudah bisa move on dan mungkin sedang PDKT juga di sini. Dan beberapa di antara kalian juga sudah mengambil pelajaran hikmah dari kegagalan kemarin ya untuk lebih hati-hati dan kalian menjadi lebih memahami pasangan seperti apa yang kalian inginkan, seperti itu. Kemudian dari romance angelnya, ada kemungkinan buat kamu yang single, kamu sudah memahami ya, sudah mengerti sedikit banyak tentang karakter orang yang tulus dengan modus ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kegagalan itu justru membuat kalian belajar menjadi lebih wise, lebih hati-hati juga di dalam memilih pasangan atau sebelum menambatkan hati ke seseorang. Kayak gitu yang saya lihat ya. Nah, buat kamu yang sudah berpasangan, di sini terlihat energinya ya. Pada waktu beberapa waktu sebelumnya ada kemungkinan beberapa di antara kalian di sini mengalami keributan, bisa mengalami cekcok gitu ya. Sehingga masing-masing dari kalian itu lebih untuk kayak semacam mungkin pisah ranjang bisa atau saling menjaga jarak sementara untuk introspeksi diri kayak gitu. Nah, sebagian dari kalian hubungan yang mungkin kemarin agak sedikit merenggang atau tidak baik, di sini ada harapan ya hubungan itu akan mengalami perbaikan atau rekonsiliasi kayak gitu. Dan pokoknya intinya kesimpulannya gini, buat kamu yang sudah berpasangan ya, ada harapan hubungan
hubungan kalian akan menemukan jalan keluar atau rekonsiliasi, atau akan menemui satu kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi dari masalah di antara kalian itu akan membuat hubungan kalian di sini akan semakin kuat. Kemudian dengan kondisi itu juga di sini akan ada satu keberkahan ya. Mungkin keberkahan ini bisa dalam bentuk macam-macam ya. Ya, orang bilang kalau misalkan terutama yang berumah tangga nih, kalau misalkan di dalam berumah tangga sering mengalami keributan, cekcok, itu rezeki akan menjauh ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena di sini terlihat gitu buat kamu yang sudah berumah tangga, ketika kalian menemukan satu jalan keluar dengan damai ya, kemudian kalian saling mengasihi kembali, ini dikatakan akan ada anugerah yang datang. Ini bisa bentuk materi, bisa bentuk apapun kayak gitu, yang akhirnya bisa melengkapi kebahagiaan kalian dengan pasangan. Nah, buat kamu yang misalkan mungkin masih berpacaran, tahap pacaran gitu ya, itu juga sama, ada harapan kalian akan menemukan rekonsiliasi kembali atau perbaikan. Kemudian istilahnya yang lagi ribut, yang lagi berantem kayak gitu ya, ada harapan nanti di sini akan ada perbaikan di antara kalian berdua. Dan di sini kalian diminta untuk saling terbuka, saling jujur ya. Karena konflik yang terjadi di antara kalian ini karena ada kemungkinan salah satu di antara kalian itu tidak jujur ya, atau menutup-nutupi sesuatu. Jadi memang di dalam satu hubungan, kalau ingin harmonis, kalau ingin penuh dengan kebahagiaan, kunci utama memang kejujuran, dikatakan seperti itu di sini ya. Apapun itu, terbukalah dengan pasangan kalian masing-masing. Dengan begitu tidak ada saling mencurigai, tidak ada saling berprasangka buruk kayak gitu ya. Jadi intinya kamu diminta untuk saling jujur satu sama lain, terbuka gitu ya. Kalau memang ada satu masalah atau yang ganjel di hati, lebih baik diomongin. Kalau memang masing-masing dari kalian menginginkan kedepannya hubungan ini menjadi lebih baik begitu ya. Kalau kalian masih dengan ego masing-masing, masih dengan ego dan ya pokoknya ego dan maunya sendiri gitu ya, maunya seenaknya sendiri ya, di sini dikatakan ada kemungkinan kalian nanti malah bisa jadi pisah dan semuanya akan berantakan gitu. Jadi kalian diperingatkan di sini untuk saling terbuka, saling jujur, saling menghormati, saling menghargai. Kalau itu bisa kalian terapkan ya, akan ada kebahagiaan, akan ada keberkatan dari semesta buat kalian kayak gitu ya. Itu saja poin pertama yang saya dapatkan. Semoga buat kamu yang memang mungkin masih dalam kondisi berkonflik dengan pasangan ya, baik dengan pacar, dengan suami ataupun istri, semoga bisa segera dapat diselesaikan, dirundingkan dengan baik-baik, dan cinta kasih kalian akan semakin kuat ke depannya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Next, kita ke file nomor 2. Halo, buat kamu yang pilih file nomor 2, pertama saya akan bacakan buat asmara yang single ya. Untuk yang single di sini dikatakan kamu jangan terlalu, di sini dikatakan gini, kamu terlalu banyak memiliki target atau bukan target, kriteria ya. Kamu di sini terlihat buat kamu yang single, kenapa masih jomblo misalkan gitu ya, karena kamu punya kriteria yang cukup perfeksionis di sini, atau mungkin bisa dikatakan cukup tinggi ya. Jadi hampir ya, mungkin kalau kamu cewek kamu maunya yang ganteng gini, mapan apa segala macam ya. Kemudian buat kamu yang cowok mungkin maunya yang cantik, yang kaya gini kayak gitu. Jadi ada kemungkinan di sini energi yang saya rasakan, kenapa kalian masih single,
Karena salah satu faktor pertama di sini terlihat kamu memiliki kriteria yang cukup tinggi gitu. Mungkin di sini kalau disarankan ya agak diturunkan sedikit gitu ya. Maksudnya gimana ya? Terkadang ya bukan gak boleh ya, sah-sah aja gitu ya kalau setiap manusia itu punya kriteria tertentu untuk pasangan hidupnya nanti gitu. Tetapi kalau misalkan kriteria kamu terlalu perfeksionis, justru itu nanti akan membuat kamu semakin sulit ya menemukan tambatan hati kalian atau cinta sejati kalian. Paling tidak gini, kalian harus menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan gitu. Di diri kamu juga pasti ada kekurangan, ada kelebihan gitu kan. Gak mungkin juga kalau misalkan seseorang menuntut sesuatu semuanya harus ada di diri kamu, gimana? Gak bisa juga kamu memenuhi hal itu gitu loh. Jadi kebahagiaan sejati dalam berbagi cinta kasih adalah ketika saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing kayak gitu. Jadi coba kamu agak fleksibel sedikit di sini ya, apa namanya, kalaupun ada satu kekurangan nanti di pasangan kamu gitu, perlahan-lahan siapa tahu gitu ya, hal itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih positif atau bisa dikurangi kayak gitu. Jadi kamu di sini untuk yang single diminta ya melakukan perubahan secara berpikir gitu ya terkait gambaran pasangan. Mungkin juga kamu di sini diminta untuk berubah sisi-sisi buruk kalian gitu. Kayak contoh misalkan buat kamu di sini yang mungkin tadinya temperamen gitu ya, coba kamu belajar untuk menjadi orang yang sabar gitu. Kemudian mungkin jika kalian di sini orangnya agak-agak apa namanya, emosi, galak gitu ya, atau suka main tangan misalkan gitu kalau emosi. Nah, coba hal kayak gitu kalian buang gitu ya. Jadi intinya ada beberapa hal yang di sini terlihat yang membuat kamu masih stay single. Salah satunya karena kamu punya kriteria terlalu tinggi. Kemudian yang kedua ada beberapa hal di diri kamu yang memang diminta untuk berubah. Kata semesta itu begitu gitu. Coba rubah sisi-sisi buruk kalian menjadi pelan-pelan ya, menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih positif. Kayak gitu ya. Dan perbaiki lagi hubungan kamu dengan Tuhan atau iman kalian gitu. Dan cobalah agak sedikit lebih dewasa, lebih fleksibel ya. Kalau misalkan kalian menemui seseorang dengan karakter yang keras, nah cobalah kamu di situ memposisikan diri menjadi seseorang yang bisa mengalah, bisa ngomong kayak gitu. Atau kalau memang kamu adalah karakter orang yang keras, ya cobalah kalau bisa kamu cari seseorang yang bisa mengimbangi kamu. Jadi fleksibel di sini maksudnya sesuaikan dengan kondisi kamu. Kamu mungkin misalkan menyukai secara fisik seseorang gitu, tapi karakternya bentrok dengan kamu, ya akan sulit gitu ya. Terkecuali kalau kamu di sini mau mengalah gitu. Kalau kamu mencintai seseorang hanya karena fisik contoh gitu ya, tetapi karakternya bentrok dengan kamu. Kalau kamu berkorban dengan mengalah, ya silakan gitu. Tetapi terlihat di sini tidak mudah. Jadi memang transformasi ya, di sini kamu diminta untuk merubah beberapa hal di dalam diri kamu. Hal buruk, karakter-karakter buruk di dalam diri kamu coba kamu perbaiki. Kemudian rohani kamu diminta untuk diperbaiki. Kemudian cara kamu berkomunikasi terhadap lawan jenis juga diperbaiki. Jangan terlalu jaim, misalkan jangan terlalu gengsi kayak gitu. Secara ini aja ya, pure tulus gitu. Dan cobalah belajar untuk sedikit lembut. Nah ini untuk yang kamu yang single. Kemudian di oracle-nya ada kemungkinan di sini ya, buat kamu yang single memang sebagian besar sepertinya selain beberapa hal yang sudah disampaikan tadi ya, kenapa masih stay single, karena memang beberapa di antara kamu punya kriteria yang cukup tinggi, kemudian karena memang ada beberapa karakter di antara kalian yang memang harus dirubah, dan yang di sini yang terakhir dikatakan di sini bahwa memang ada beberapa di antara kalian juga di sini yang memang masih ingin bebas gitu ya, belum mau terikat. Mungkin karena masih fokus dengan target-target kalian, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kenapa gitu, buat kamu khususnya yang memang masih ingin stay single, masih ingin bebas, kenapa ikut pilih kartu misalkan gitu. Oh, mungkin hanya iseng gitu ya, boleh-boleh aja gitu.
gak apa-apa. Jadi ini khusus untuk yang single ya. Ada beberapa di antara kalian memang seperti itu, belum mau terikat ya, karena pacaran itu ribet apa segala macam, banyak yang ngatur gitu. Jadi mungkin kamu akan membuka hati kalau ketemu dengan orang yang bisa ngertiin kamu ya. Ini buat yang single. Nah, kemudian buat kamu yang berpasangan, asmara kamu selanjutnya, baik yang sudah punya suami, istri ataupun pacaran di sini. Di sini terlihat ada harapan ke depannya lebih baik ya. Kedepannya lebih baik, mungkin yang kayak kemarin-kemarin agak kurang berkomunikasi gitu. Dengan adanya corona ini ya, masing-masing dari kalian lebih banyak menghabiskan waktu, maksudnya menghabiskan waktu bersama, bercengkrama, sehingga menguatkan kasih sayang di antara kalian di sini. Ini buat yang suami istri, tapi buat yang berpacaran mungkin ya komunikasi via telepon ya di sini. Pokoknya di sini ada satu indikasi bahwa komunikasi di antara kalian sudah berpasangan terlihat semakin membaik, semakin kuat, dan di sini juga hubungan kalian akhirnya ya ada hikmahnya sebenarnya ya dengan wabah corona ini. Saya rasa kalau dari energi kalian yang PL nomor 2 gitu, kalian terlihat di sini lebih intens komunikasi. Di sini terlihat komunikasi kalian juga ada pembahasan tentang ya iman gitu ya, tentang keagamaan, tentang rohani, spiritual, bisa seperti itu. Jadi banyak hal di sini dari komunikasi kalian yang intens gitu ya, membawa perubahan yang jauh lebih baik untuk hubungan kalian di sini. Dan masing-masing dari kalian itu menjadi apa istilahnya, bisa saling lebih memahami gitu ya. Mungkin yang tadinya curigaan, yang tadinya posesif atau apapun gitu ya. Nah, dengan adanya wabah ini kalian sering intens komunikasi, bicara dari hati ke hati gitu. Akhirnya terbukalah hal-hal yang mungkin selama ini tidak kalian sadari gitu ya, satu sama lain. Oh, ternyata dia maunya begini. Oh, ternyata dia maunya begitu gitu. Jadi di sini ada energi saling mengerti, saling memahami gitu. Semacam aku nggak suka kalau kamu tuh begini. Terus aku juga nggak suka kalau begini, kayak gitu. Jadi pokoknya ada satu kayak klarifikasi bahwa pikiran-pikiran negatif masing-masing dari kalian itu di sini terlihat dengan komunikasi yang intens terjawab gitu, terurai semuanya gitu, sehingga menguatkan kalian. Mungkin kemarin yang krisis kepercayaan di sini akhirnya diperbaiki ya, kepercayaan masing-masing dari kalian sudah mulai dipupuk di sini. Dan beberapa di antara kalian di sini secara spiritual maupun dan rohaninya di sini terlihat semakin tumbuh, semakin kuat daripada sebelumnya. Jadi untuk yang berpasangan sih lebih ke lebih banyak yang positif gitu. Jadi mungkin inilah ya, di balik musibah pasti ada hikmah. Bisa dikatakan mungkin ini salah satu hikmah di balik wabah corona ini gitu ya. Yang mungkin sebelumnya kalian sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk bertemu. Dengan adanya wabah corona ini, masing-masing di antara kalian memiliki banyak waktu untuk bercengkrama, untuk ngobrol, bicara dari hati ke hati, sehingga hal-hal yang mungkin selama ini ngeganjel di hati kalian masing-masing itu terurai, dan akhirnya masing-masing dari kan jadi plong gitu ya. Pokoknya positif. Amin, semoga ini mewujud nyata, semoga bermanfaat. Terima kasih ya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Next kita ke file nomor 3. Buat kamu yang pilih file nomor 3, pertama saya akan bacakan untuk asmara yang single ya. Di sini terlihat kenapa kamu masih stay single. Pertama, di sini sebagian dari kamu memang masih mengejar kesuksesan, kemapanan seperti itu. Jadi ada juga beberapa di antara kamu di sini yang memang mencoba untuk PDKT atau sedang punya teman dekat juga,
dan kondisi itu membuat kalian mungkin sedang mempertimbangkan juga apakah akan membawa hubungan itu lebih lanjut, mungkin yang tadinya berteman menjadi cinta, yang tadinya sahabat mau jadi pasangan, kayak gitu-gitu. Ada sebagian dari kamu endingnya begitu yang masih single, karena kamu ngerasa ada satu teman dekat, pasangan atau lawan jenis kamu di sini yang membuat kamu nyaman, kayak gitu ya. Atau masih ada yang terjebak dengan friendzone di sini yang saya lihat. Dan kalian merasa mencoba ini, suka sebagai teman atau suka sebagai apa nih, kayak gitu. Apakah kira-kira bisa dibawa untuk lebih serius atau tidak? Sebagian dari kamu seperti itu. Tapi sebagian lain di sini terlihat memang kenapa masih stay single. Terlihat sangat jelas kalian masih ingin mengejar impian-impian kalian. Dan bisa juga di sini terlihat kalian belum menemukan seseorang yang memang merasa srek atau cocok buat kalian di sini. Ya, kemungkinan yang mendekati ada ya. Yang mendekati ada, tapi dari mereka belum ada yang klik ya, atau ada chemistry dengan kamu, kayak gitu. Bisa juga di sini beberapa di antara kalian terlihat ada yang masih trauma ya dengan kegagalan hubungan asmara di masa lalu, begitu. Masih ada trauma, masih ada ketakutan. Ya, di sini sebenarnya dikatakan bahwa oke lah ya, namanya patah hati itu memang sangat menyakitkan gitu, tetapi jangan sampai hal itu membuat kamu terlalu menutup diri ya dengan orang yang mungkin punya niat baik dengan kamu. Ya, tidak harus langsung diterima juga gitu, nggak ada salahnya misalkan diterima sebagai teman dulu. Seiring berjalannya waktu nanti kan sama-sama tahu tuh karakter masing-masing kayak gimana, kayak gitu ya. Sebagian dari kamu bisa dikatakan di sini akan menemukan ya seseorang yang spesial. Nanti mungkin di sini kamu akan merasa nyaman ngobrol sama dia, kayak gitu ya. Diaminkan saja, mudah-mudahan itu jodoh kalian ya. Nah, kemudian dari oracle card-nya, kalau di antara kalian mungkin masih ada yang kayak minder, kurang percaya diri, merasa inilah itulah nggak layak dicinta atau apa kayak gitu ya, merasa memiliki banyak kekurangan dan lain sebagainya, di sini dikatakan singkirkan semua itu. Ingat dan ingat, nggak ada manusia yang sempurna ya. Kekurangan kamu bisa menjadi kelebihan orang lain, kemudian kelebihan kamu bisa jadi menjadi kekurangan orang lain. Kehidupan tuh seperti itu. Jadi stop untuk menghukum diri kamu sendiri dengan kata-kata yang membunuh diri kamu sendiri ya. Gak ada manusia di dunia ini, siapapun dia, yang sempurna. Gak ada kesempurnaan, hanya milik Tuhan semesta alam. Garis bawahi itu. Jadi kalau memang kamu merasa istilahnya apa ya, mungkin perasaan itu muncul karena mungkin kamu pernah dicampakkan, ditinggalkan, disakiti, dikecewakan, dan sebagainya. Ingat, itu bukan karena kamu tidak layak dicintai, tidak. Banyak hal, banyak faktor semesta ini memberikan pelajaran kehidupan dengan kita. Mungkin dari pelajaran itu Tuhan semesta alam itu ingin mengajarkan kamu itu untuk menjadi lebih dewasa lagi, kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin, supaya hal itu tidak terulang kembali. Seperti apa, harus seperti apa, kayak gitu. Coba introspeksi diri, evaluasi diri lagi, kayak gitu. Kalau memang hal itu terjadi karena kesalahan dari kalian, perbaiki, supaya ketika Tuhan semesta alam memberikan kesempatan yang kedua kalinya, diberikan seseorang yang mungkin jauh lebih baik gitu, atau diberi kesempatan untuk menjalin hubungan lagi, kalian bisa menghormati hubungan itu dan menjaga dengan baik-baik. Kalau misalkan kekecewaan itu terjadi karena bukan kalian penyebabnya, karena mungkin kalian kurang beruntung berhubungan dengan orang yang mungkin kurang baik gitu ya, ya ambil pelajarannya supaya kedepannya kalian harus lebih hati-hati, tidak mudah percaya dengan rayuan dan gombal dari siapapun, kayak gitu. Jadi diselidiki dulu gimana orangnya, seperti apa kepribadiannya ya. Jadi
singkirkan pikiran-pikiran negatif, apalagi yang menyangkut seolah-olah mengkerdilkan diri kamu sendiri, mengecilkan diri kamu sendiri. Itu sangat tidak baik. Tuhan aja nggak seperti itu. Kenapa kamu seperti itu ke diri kamu gitu ya? Setiap manusia, setiap makhluk di dunia ini pantas dan layak untuk dikasihi, dicintai. Kita semua lahir ke dunia ini putih bersih ya, polos suci kayak gitu. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu layak dicintai dan layak dikasihi. Jadi introspeksi diri, perbaiki diri, banyak berdoa dan berusaha, pastinya semoga yang terbaik yang Tuhan kasih buat kalian. Amin. Kemudian buat kamu yang berpasangan di sini, ini lagi-lagi ya. Ini sorry ya, mungkin beberapa di antara kalian kok bawa corona lagi, karena di sini memang begitu gitu ya. Kan di sini terlihat gini loh. Ada satu energi masing-masing dari kalian sebelumnya gitu ya. Ini bisa cowok kalian, ya suami kalian, cewek kalian atau istri kalian gitu yang sibuk berkarir gitu, sehingga kurang banyak waktu untuk kalian menghabiskan waktu bersama gitu. Nah, sehingga hampir adanya terjadi kayak semacam sudah mulai dingin ya, hubungannya sudah mulai dingin, dan salah satu di antara kalian kayak udah mulai kok bete sih gitu ya, jarang komunikasi gitu, jadi kayak hubungan itu udah mulai ada yang ngerasa hamba di sini. Nah, ada kemungkinan dengan adanya wabah corona tadi ini gitu ya, sehingga membuat kalian itu menjadi punya lebih banyak waktu untuk ngobrol, untuk berkomunikasi ya, pokoknya istilahnya di sini. Nah, akhirnya hal-hal yang tadinya membuat salah satu di antara kalian ragu gitu ya, kayak maksudnya udah kayak mau menyudahi gitu ya hubungan ini. Nah, dengan adanya intens komunikasi yang terjalin kembali dengan baik di sini, ada satu perbaikan hubungan kalian menjadi lebih baik kayak gitu. Yang tadinya mungkin agak sedikit dingin kembali hangat di sini. Yang mungkin agak sedikit renggang kembali baik lagi, kembali harmonis lagi kayak gitu. Yang mungkin di antara kalian sudah mulai kayak pesimis gitu ya, hubungan ini seolah-olah kayak sudah tidak membahagiakan lagi. Nah, di sini ada semacam jawaban ya. Dengan adanya wabah ini tadi ya, kalian memiliki banyak waktu untuk lebih dekat lagi ya, lebih intens lagi secara komunikasi, sehingga adanya satu keharmonisan di sini. Ya, positif. Jadi ya gitulah, di balik musibah ada berkah ya. Tapi meskipun demikian, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan berkahnya juga tetap hadir gitu ya. Amin. Jadi kunci daripada keharmonisan itu memang pertama komunikasi ya, pastinya komunikasi, kejujuran, jangan ada yang ditutupin. Nah, mudah-mudahan dengan begitu hubungan itu bisa langgeng. Kemudian jangan menggunakan ego masing-masing ya. Kalau misalkan ada sesuatu, cobalah untuk dikomunikasikan dengan baik-baik. Dan di sini terlihat masing-masing dari kalian memang sepertinya banyak pengganggu ya, cukup banyak pengganggu. Mungkin banyak yang jealous dengan keharmonisan kalian bisa, sehingga mencoba banyak cara ya di sini untuk bagaimana caranya supaya keharmonisan itu menjadi terganggu gitu. Nah, di sini terlihat masing-masing dari kalian untuk kayak semacam ada kesepakatan untuk saling percaya, saling jujur, saling menguatkan kayak gitu. Itu sih yang saya lihat ya. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik aja ya, yang termanifestasi. Amin. Berdoa semoga wabah ini segera berlalu, tapi berkah atau hikmahnya mudah-mudahan bisa dibawa untuk kehidupan selanjutnya ya. Komunikasi kalian jangan hanya karena ada wabah corona, komunikasi kalian menjadi intens ya, diusahakan sesibuk apapun, sempatkan luangkan waktu untuk
berdua dengan pasangan gitu ya, ngobrol, sharing gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, mudah-mudahan dengan begitu hubungan kalian kan panjang, bahagia, damai. Oke, itu aja yang saya dapatkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih. Thank you.